Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Gustaman, pendamping sosial PKH Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi P2K2 modul 3 kesehatan dan gizi sesi 9, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Langkah 3, ASI eksklusif, poin F sampai H. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, ibu sekalian, barusan kita sudah mempelajari tentang ASI eksklusif ya. Nah sekarang lanjut, bila mana ibu semuanya ingin mempelajari lebih dalam apa sih ataupun gimana sih caranya menyusui dengan baik atau dengan benar itu seperti apa. Nah sebelumnya coba buka buku pinternya di halaman 19 sampai 21. Ya Pak, udah. Udah? Udah. Nah, di sana ada penjelasan mengenai cara menyusui dengan baik. Nah, sebelumnya coba ibu semuanya kan udah pengalaman ya, udah pernah melahirkan, udah pernah menyusui. Coba pengalaman ibu semuanya, cara menyusui yang baik itu salah satunya apa, Bu? Diberikan ASI susu ASI sesering mungkin, Pak. Ibu siapa ini teh? Ibu Eva. Oh, Ibu Eva. Sesering mungkin. Oh, diberikan. Terus sesering mungkin kalau tidur bangunkan, Pak, 3 jam sekali. Jadi jangan sampai dia tidur terus wah aman nyaman. Tapi harus dibangunkan untuk minum susu, minum ASI. Oke, terima kasih ya Ibu Eva ya. Kita berikan apresiasi dulu ya buat Ibu Eva. Kita tepuk salut dulu ya buat Ibu Eva. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu betul ya ibu-ibu semuanya apa yang dikatakan oleh Ibu Eva barusan. Salah satunya yaitu kalau misalkan cara menyusui bayi dengan baik dan benar itu, berikan si anak susu sebanyak mungkin ya, ataupun seharinya minimal 8 kali pemberian air susunya ya. Nah kemudian bila mana si bayi tersebut itu tidur selama 3 jam atau lebih, itu harus dibangunkan, kemudian beri air susu. Jangan lewat dari 3 jam. Kalau misalkan lebih dari 2 jam ataupun 3 jam harus dibangunkan. Yang selanjutnya yaitu susui sampai payudara terasa kosong ya. Lalu kalau misalkan ibu menyusuinya yang sebelah kanan itu sudah terasa habis, nah langsung digantikan ke yang kiri. Jangan dipaksakan ya. Mentang-mentang ibu terasa lagi sedang kerja, ibu membiarkan si anaknya terus menyusui padahal si ASI-nya itu sudah habis. Nah langsung pindahkan ke yang kiri ya, ataupun yang lain. Yang selanjutnya, bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh, coba ibu semuanya keluarkan ASI-nya ya. Jangan sampai ASI-nya itu tidak dikeluarkan, karena bisa aja nanti di kemudian hari air susunya itu tidak lancar ya, tidak lancar untuk keluar. Oke, bisa dipahami ibu-ibu? Bisa, Pak. Oke. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, lanjut ya. Ibu-ibu semuanya, saat ibu semuanya menyusui anaknya itu apa seenaknya saja ataupun memakai aturan yang dianjurkan oleh para bidan ataupun dokter? Enggak apa ya, senyamannya si bayinya aja. Gimana kalau mau nyusui, kalau lagi tidur ya susui sambil tidur si anaknya. Kalau lagi bangun ya di pampu si bayinya. Gitu aja Pak, nggak ada harus gimana-gimana. Oke ya. Nah sekarang posisi dan peletakan menyusui yang baik dan benar itu tidak sembarangan ya. Saat ibu semuanya menyusui anak itu tidak sembarangan, misalkan seenaknya saja, ataupun saat ibu bekerja kemudian ditempelkan saja. Tidak seperti itu Bu, karena ada anjuran dari dokter dan bidan
itu terkait dengan kesehatan ibu dan si anaknya bayi juga. Yang pertama itu saat ibu menyusui, pastikan dalam keadaan nyaman ya ibunya ya. Jangan sampai misalkan ibu sedang agak kurang baik posisinya, kemudian langsung disusui anaknya, itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Tapi ambil dulu posisi ibu dengan keadaannya nyaman itu. Dan kedua, kepala dan badan bayi harus ada dalam garis lurus ya. Jangan misalkan si anak digendong misalkan dalam posisi seperti gini, kepala di atas, badan ke bawah, seperti itu tidak boleh juga, tidak dianjurkan. Tapi dalam keadaan lurus. Misalkan si anaknya ini misalkan, nah ini digendong sama ibu, kemudian didekatkan ke payudara ibu ya. Yang selanjutnya, wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Jadi saat ibu menyusui anak ibu, dalam keadaan si bayinya itu melihat matanya itu ya melihat puting payudara ibu ya, dan hidungnya itu menempel ataupun melihat di payudaranya, di sebagian di sekitar payudara ya. Nah, yang selanjutnya, ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya ya. Jadi supaya tidak si anak itu tidak terjadi apa yang tidak diinginkan ya. Nah, yang selanjutnya, jika bayi baru lahir itu harus menjaga seluruh badan bayi ya, karena yang namanya bayi itu kan sensitif ya, ke senggol sedikit ataupun pokoknya sangat rawan sekali kalau misalkan tidak dijaga sama ibu. Makanya saat ibu lahir jaga dengan baik ya. Dan yang selanjutnya, sebagian besar areola ataupun bagian hitam di sekitar puting. Nah, di dalam sekitar puting itu ada areola ya, ataupun kata bahasa kesehatan itu apa Bu? Puting. Bahasa kesehatannya areola di bagian puting yang hitam itu ya. Nah, masuk ke dalam mulut bayi ya. Pastikan masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian mulut terbuka lebar. Dan selanjutnya, bibir bawah melengkung keluar. Gimana Bu? Nggak tahu, pokoknya gitu lah Pak. Ya pokoknya si bibir bawah melengkung keluar. Mungkin ibu-ibu semuanya udah pada tahu dan ataupun udah melihat si anaknya itu saat disusui itu seperti apa ya. Dan kemudian dagu menyentuh payudara ibu. Jadi dagunya itu menyentuh payudara ibu ya. Jangan sampai berjauhan, misalkan putingnya di sini tapi dagunya agak tidak nempel gitu ya. Nah, itu ya. Bisa dipahami Bu? Iya Pak. Nah, selanjutnya cara memerah dan menyimpan ASI ya. Ibu semuanya pernah memerah ataupun menyimpan ASI ibu semuanya? Ya suka Pak, karena saya kerja, jadi sebelum berangkat kerja pakai sedotan penyedot air susu ibu, disedot, terus masukkan ke botol, terus masukkan ke kulkas deh Pak, gitu. Oh gitu. Ibu melakukan seperti itu karena keadaan ibu kerja kerja ataupun karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan tapi anak tidak bisa ikut. Itu adalah alternatif ataupun pilihan yang paling tepat itu ya. Oke, jadi saat ibu memerah payudara ibu itu pastikan posisinya tangan itu di bawah payudara ibu ya. Misalkan dicontohkan seperti kayak gini. Nah, tangan kiri ibu di bawah payudara ibu ya, seperti ini. Kemudian tangan kanan dua jari diulas-ulas ke bagian atas payudara. Nah, itu supaya apa? Supaya merangsang dan kemudian nanti air susu ibunya itu akan keluar.
Nah, kemudian dipijit saat sudah merangsang, dipijit putingnya sama ibu langsung dikeluarkan. Nah, ingat ya, saat dikeluarkan itu masukkan ke dalam botol ataupun gelas, jangan dari bahan plastik ya, tapi diharuskan ibu memasukkannya ke dalam gelas ya, berbahan gelas, jangan berbahan plastik. Karena kenapa? Bakteri akan langsung datang, dan itu nanti kalau misalkan ibu memaksakan dimasukkan ke dalam gelas yang bahannya dari plastik, maka nanti si anaknya itu ya mungkin akan datang penyakit diare, mencret-mencret dan lain sebagainya, Bu ya. Nah, setelah sudah dimasukkan, ibu bisa menyimpan ke dalam lemari ataupun ke dalam lemari es ya. Tapi dalam keadaan tertutup, jangan terbuka ya, supaya tidak ada kuman, tidak ada bakteri. Nah, saat misalkan si anaknya sudah haus ingin minum susu tersebut, ibu keluarkan, jangan dimasak ke dalam panci, tapi sudah aja itu di dalam gelas, kemudian masukkan air hangat ke dalam rantang. Nah, posisikan gelasnya dimasukkan ke dalam rantang ya. Nah, setelah sudah benar-benar hangat ataupun tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, maka air susu tersebut bisa diminumkan kepada si bayinya itu ya. Nah, yang selanjutnya ibu, kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan dan cara menyusui bayi ya. Masih ingat gak anak itu dari usia 0 sampai 6 bulan itu? Nah, ataupun kata lainnya apa? Eksklusif. Nah, ASI eksklusif, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya ya. Nah, kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan ya. Kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja atau ASI eksklusif. Nah, yang pertama, berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan ataupun sering disebut dengan bahasa kesehatannya kolostrum. Nah, yang pertama itu ASI yang pertama keluar itu yang berwarna kekuningan itu namanya kolostrum. Nah, seringkali ibu-ibu pada zaman dahulu itu saat mengeluarkan ASI yang pertama itu sering dibuang. Bener gak? Nah, itu teh padahal bagus Bu kalau misalkan air yang pertama langsung, air susu ibu yang pertama langsung diminumkan ke si bayi itu untuk kekebalan tubuhnya supaya kuat dan sehat itu ya. Iya. Nanti ya kalau misalkan ibu punya anak lagi, jangan dibuang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan beri makanan atau minuman selain ASI. Ya. Kenapa? Karena si anak itu lambungnya kecil. Kalau misalkan ibu paksakan memberikan makanan selain ASI, maka bisa saja si anak tersendat ataupun di tenggorokan atau pas di lambungnya itu tidak menerima sehingga si anak bisa kehabisan napas karena tersendat gitu ya. Kemudian susui bayi sesering mungkin ya. Tadi apa? Sesering mungkin. Minimal sehari itu 8 kali. Masih ingat Ibu Eva ya? Pintar sekali. Kemudian susui setiap bayi menginginkan. Nah, tadi paling sedikit 8 kali sehari. Kemudian jika bayi tidur lebih daripada 3 jam, bangunkan si bayinya. Kemudian berikan ASI ya, jangan dibiarkan kalau misalkan si anak tidur lebih daripada 3 jam. Kemudian susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian ya. Jangan ibu memberikan ASI-nya misalkan hanya yang kiri aja atau hanya kanan aja, tapi seimbang ya, gantian. Kemudian susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya ya. Dapat dipahami Bu? Dapat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang apabila ibu-ibu semuanya menghadapi masalah dalam menyusui atau pemberian ASI,
Apakah sekarang sudah dapat mengatasinya setelah menonton film dan Ya, ngobrol? Pak. Tadi kan sudah diputer lihatnya. Jadi sudah paham, Pak. Oke ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi ada manfaatnya. Nanti Ya. ibu semuanya mempunyai bekal ataupun mempunyai pengetahuan ketika nanti pulang lagi ke rumah. Nanti misalkan Ibu Eva tadi udah ngapain nih? Udah P2K2. Oh, P2K2. Materi apa tuh? Tentang kesehatan yang berhubungan dengan menyusui bayi. Dijelaskan bla 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 bla. Nah, itu kan bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Nah, ibu-ibu, untuk kesimpulannya ini ada di flip chart 2.1 ya, ada di layar ibu semuanya bisa dilihat. Yang pertama, ASI saja sampai bayi 6 bulan ya. Jadi dari 0 sampai 6 bulan jangan dikasih makanan yang lain atau MPASI, hanya ASI atau ASI eksklusif. Yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi usia 2 tahun ya, itu jaraknya 2 tahun, jangan lebih ya. Kemudian yang selanjutnya, susui bayi sesering mungkin, semau bayi itu ya. Jadi terus aja ibu berikan air susu ibu kepada si anaknya sesering mungkin ya, sampai si bayinya ingin berhenti minum ASI. Kemudian perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Seperti tadi Ibu Eva karena punya pekerjaan sering meninggalkan anak, makanya ASI-nya disimpan, diperah untuk kebutuhan saat Ibu Eva sedang bepergian. Nah, mungkin itu ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga di pertemuan ini kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.